Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Qadri. Annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani, annahu sami'a Hudzaifah bin Yaman yaqul. Ini mun periode sahabat Hudzaifah bin Yaman yaqul. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi. Karena ono sapa anak manusa iki yas'aluna padha takut sapa anak Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Manusa itu takut Nabi anil khairi saking masalah keapian. Keapian iku apa? Wa kuntulan ono sapa ingsun ku as'alu takut sapa ingsun ku ing Nabi anisari saking keelekan. Aku takut elek iku apa? Umumnya wong takoi waktu itu apa? Aku tiba kenyaman atau kok Nabi elak ini apa? Ampun. Makhofata ayyudrikani karena kuatir yang to metui apa sak. Ni ing-ingsun. Fakultu mau mengucap ingsun ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wasyahid. Penggini ini kalau mau kadimah ini sering kalau wajah detailnya. Kalau ini nge-SMS Lukman supaya ngopi yang di Muslim nih. Terus kalau mau cari yang di Bukhari, terus kesusulan kopian yang di Bukhari. Kalau zaman mondok Sarang tahun ini mulai 96, 97, mulai akhir-akhir kalau mondok. Kalau termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik. Tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis. Kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian. Dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode saya usai. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biamba. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani menerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 hitam. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih, ya, niki ilmu dari ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi. Orang minum, orang mabuk, orang apa ini. Fitnah yang mengganggu agama tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Yes, fitnah dalam agama. Orang karena istinad pada ayat tertentu, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal
darah. Akhirnya terjadi pembantian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabir dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang lagi Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya ke jogeman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi boten tahu fasik. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil mandai salah wirid syirik. Ora wiridan ketek. Wong soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Oh nak soleh dhewe mereda ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi ku ya. Mula tak niati. Mumpun kula niati tenan, kula nak ndonga pangeran ben mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenep pun purun. Problem yang malah. Jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang Muslim Al-Sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim ya. Lewat riwayat yang Muslim Al-Sahih. Nabi itu menghentikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang rukuna minad-din kama yang rukusdah muminar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak penak, kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina hum min jaldatana wa takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita, cara ngomong ya kayak kita, itu atas nama agama. Ya atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe saka Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Biang kerok Islam nanti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amr bin Akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ada nama masjid ini podo ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesaliannya wong Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu gua termasuk ulama yang mau soleh nomor repot. Kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, jigoten wae. Wong sing seneng wiridan ya man salah wirid bahwa wiridan wetek. Wong Islam darani kedhek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kethek wae ana apa elek. Wong salat dihukumi apa? Kethek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara soleh lagi umat rawong ra wiridan dianggap kaya kethek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sampeyan ra usah ngandani kula ku ana ning kitab. Aku luwih roh aku di sampeyan ana kitab luwih roh. Aku iki iso milih nomor uduk ora mau to gak roh. Aku ora Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat.
Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biang kerak kacauan, harus dibunuh dulu. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh Sinten. Nah mulai di sini udah wong soleh di pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah cetenane sebuti, pokoknya biasanya nyimami subuh, dia tak ada kok mau ngorotak. Memang pintu, dari komandannya ya pintu, si eksekutor ya pintu. Sekarang tenan, Muawiyah adalah subuh meriah, ngomong uang nyimami. Ngomong itu, wah, terus soalnya sih dikongkon ya pintu, sih ngomong pintu. Nah ini Muawiyah berdegoten tapi ora, tidak hari ini pokoknya sih nyimami apa? Kebenar, wah yang meriah nonton kok lagi mlebu masjid dibuat kayak gue sing imam itu diriwayatin bersolat subuh walhasil salah alamat akhirnya sing kepaten Ramu Awi ya. Nah sing Abu aja rada apik nasibe pas dibuat lala kena bokong ya berarti gak pas sasaran jadi pintu menah orang pas spesial sing finali dibuat pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling itu zaman. Eling-eling ada sampean mati, ada aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai orang yang Islam wong partai orang mukawaf. Mukawaf wong. Lah misalnya kalau PDI apa terus Islam? Misalnya kalau partai Demokrat apa terus kah? Apa yang di luar PKNU terus ke ahli sunnah buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, selesai Husain dibunuh, wahakada sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesakno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalahan. Kok nganggep wong ning kuburan ku syirik, nganggep jimat ku syirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalam menghubungi kuburan Nabi itu paling diduduk ibu di situ. Itu akhir-akhir ini era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sihir. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak werah wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran maher ma'astafaratul kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Lho, kira-kira wis kangelan maca tek gelem. Lho boten pe. Iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan kita niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'astafaratil qiraah. Jadi kasih kan. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian. Tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa orang fasih. Gak sani, kalau nanti tidak ngerasani di daerah itu. Waktu imam itu rafasa itu, cara pulau lorong sama. Ngaku. Dan jadi anak kurang makmum, gue kurang rafasa. Gue rafasa nak udah makmum. Saya lemah. Alasannya jadi nopo. Dan kan yang tempat ngalim tuh, orang masuk ngalim. Orang tak ada alasan.
itu tiangnya tampak tenan pulau tak sudah hadis. Dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra fasya apa susah buat tekani nang omah 4 mata mau ngimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nak maca surat kedawan tertawan keliru ya gulu mawon. Lah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial ku dadi imam mungkar dan dindani wong pirang. Pirang-pirang aku dadani ku tempat mata. Ora usah nanti jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial. Itu ora drengki perkara imam jamaah. Wong aku sing ulama di pengaruh akeh orang imam ora paten. Ngoten dia tak kadanane wong e. Tapan model sing fase, nari so fase, macam sing standar-standar yang dari berfatihah, biasin, tak kul, dua beres. Timbang model ala-taka haji wasiat, bulat-bulat, dia turun. Bapak aku mau doa, untuk waktu ini diakhiri wal asri. Ya, waktu ini kan lawan diakhir wal asri. Tapi orang kok laruane kok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa PPK wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma enggak agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darah ini kue-kue yuk halal darah dihukum nikah. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria karena keyakinan mereka sekali beda dianggap tak. Jadi orang-orang mereka ngomong kode Islamik paten binaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian sudah apa? Lalu kalau jadi orang alim darah paten barang seneng. Itu biasa sih jam. Jangan yang alim paten ini. Iya, paten itu paten gue. Itu menjadi lah ini akhiran punya suara dia. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi Yewa al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi. Wah, itu kaidah dalam hadis Sahih dan Musmalah. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang Muslim, nama al-Muslim, man salimal muslimun, min lisanihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat sama komentar ini. Contoh aktivitasnya. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan. Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain enggak aman kan. Nah, kula niku sering ditakoki bidang-bidang tonggo kula. Kula nak Jumatan jarang salat sunat, teko terus nggo. Dikira protes. Sebab wong alim ratu ora tahiyat masjid. Aku ada sing takon aja, aku kiai sak mulai subuh pulang. Gajaraku kaki atom. Wah, kowe mesti wae kaum salat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak salat ning masjid. Aku mulai tangi subuh nih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quranmu baru jam 8 mulai. Wis pokok salat. Nggih, kok iki jarak. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahan iki. Ora dia alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu ndak kok geger ora karuan. Nah, anak aku demeni rondo iku lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian.
Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat terakhir. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung sholat belah. Tapi juga sholat ketika sholat enggak. Tapi itu dulu kamu tapi sih makan orang mirip aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi kan resiko kiai ora sholat pakaian mesti kan ya tapi badan gua orang paling banter paling wong janggal wong di daya tarik paling gak jatuh. Ya kira damai mawon santai mawon. Nganti sakniki kula. Ya cuma kalau nafas umat sholat ya sholat sering nafas umat tapi pas umat ya boten ada. Darah sampean kudu sholat takiyat gak ono ngamati. Ya ora ono wong ngamati, ora ono wong tak. Aku sholat sampean kudu ibadah. Ngomong baradol titik berdagangan berkeduk. Wong aku bareng ngaji kok bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Sampai Nabi itu berdino ibadah jadi Nabi karena pengen konsolasi amul bener Nabi ya. Barang sholat apa dosi biru sesuai dengan Nabi sholat. Pak ya Rasulullah mau begini sholat saya bosan enggak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunnah kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Ya kaya mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani manai salah wirid bahwa waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nika masalil himari yahmil aswara. Di ekstrem. Mung dhewe nglakoni ilmu iku lagi pirang wulan kok dalil wong liya ka masalil himari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini juga cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnah tuddin. Ya, masalah apa? Fitnah tuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka bukan. Narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan mengira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang zina, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya Khawarij itu. Setiap orang salah ya itu kafir. Akhirnya Ali dagang. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa? Sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya masa aktivitas ngeten misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba seneng wong salaman Pak. Jejer-jejer terus do antri. Mari kiai liyane kedosok dosa biasa-biasa. Oh mari gak ana wong liya kedosok dosa biasa-biasa. Iku ya dadi biasa. Ono tak pikir, ilmu tak pikir, tak pritenan karepe pangeran mentuan dhewe takoki. Dan malaikat ulama orang sering tidak salah mau tak pikir, orang mikir tak kok, tak pikir. Bapak tiba-tiba apa? Artinya tidak harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istiqat bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita, jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar, kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentah. Itu na'udzubillah min syarri apa?
Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij, Rafidhah, Syiah, Qaramithah perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu tak usah jelas dari nama. Dan kita ya soleh sendiri. Ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemarin sholat kita sholat biasa sekolah. Itu paling biasa mawar. Umum-umum aja. Orang wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa. Ya biasa mawar. Karena cerita kesenian. Wah tak kelas. Jadi nanti ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid wae. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus sareng sapi bar kedonyan. Nah, aku wis bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku mulang. Wis pirang-pirang amal wis napa? Sebetulnya tidak karena itu di luar itu masih punya alasan yang papan atas, tapi kan itu kan ya lagi video dan itu. Nabi yang ngotot nih, kadang sholat di masjid bareng wong doni itu sholat 11 pakai sahabat, tapi hotel sholat malu gak. Bareng agama wajib. Ya karena itu tadi ya, cirinya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kalau wajah hadirin. Qultu ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarri. Inna saat temen kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin yang zaman jahiliyah wa syarri yang zaman kele. Faja amangka tekona ing kita sapa Allah ya dal khairi lan ilah kaatian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri. Ana ta sawise iki lah kaapian saking kere. Jadi gampangane Budhe Pak Yaman takok ya Rasulullah, kita riyen jahiliyah. Jok wonten jenengan dadi Islami. Ya sawise periode Islami niki apa ana periode elek meneh. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo bar periode Islami iki sampe jahiliyah meneh. Terus fahal ba'da dzalika sarri min khairin. Nah periode jahiliyah niku apa jalan apike ya Rasulullah? Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo wa bidahon tapi campuran. Ya Nabi emena tapi campuran. Jadi ono asape. Jadi periode ini sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wa fihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa madahon campur aduk isbudi ya Rasulullah. Kaumun ya duna biwiri haji. Ya bebe ya duna, ya bebe nunjukno kaumun apa? Ya duna. Kaumun niku kaum ya duna kang padha nunjukno sapa kaum tapi biwiri haji kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane ya duna, tapi biwiri napa? Haji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna, tapi diwiri haji. Yang kan Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir atau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun, rong rawiridan iki dhewe gak. Berarti Yahduna diwiri haji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tumkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tumkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tumkir kowe ingkar. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarri. Ana ta tak usih periode kaapian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Ya ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ngajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Man uta sapane wong ajabahum nyembadani sapa man hum ing du'at ilaiha maring dakwah
wae mau fadzabuhu mongko buat sapa duat hu ing wong pihak ing dalam sana. Kultu ya Rasulullah sifhum. Soban ana keelekan sing bentuke duatun ala abwabi jahannam. Kultu ya Rasulullah sifhum lan. Sis kula atune ifani panjenengan hum ing duat lana maring gitu. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al dina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi'al dina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij ini. Kaum Khawarij itu saking soleh. Itu ngarapno dosa cilik. Nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalahan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang kemarin ini ditambah oleh kesalahan yang melahirkan apa? Itu kan aswani dari wong soleh ditambah ma'arif dari mungkar berhikmati wal mau'izatil hasanah. Merokok kesalahan yang melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid, manis-manis ngerasa tahiyat. Nanti kalau kuyon, lah kecuali kan aku membuat rubah. Lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Dirawani ke lupa hukum. Ya rawani ya wis. Ya rawani ya wis rasa komen. Anggap aja aku ngamali akeh, kira perlu salat apa? Tapi dengan tokoh terus nak ditiru, aku geger tokoh, malah keliru, aku ora tau nganggep bapakmu tokoh, kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat akeh mesti wong do tetep salat. Mereka salate krana pangeran, tak krana niru tokoh, malah elek tak salate krana niru apa? Tokoh. Wong wae ikhlas barang kok. Mau wong alim kandiane. Ibu teman kedua ulama garis kau kulon ya akeh saya kudu. Maksudnya nak akeh lah itu. Butuh orang alim tenang. Jadi itu kan gak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akeh. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai suatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tradisi mesti dimulai dari kelompok itu pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali Muawiyah Abu Nu'ad meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah kada sampai periode Timur Lain. Sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijo itu sampai tadi terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai lama bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua itu di partai, malah kesaksalan. Kalau kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua jadi di situ. Malah kok kesakralan. Omongannya wong wajib panut tenan. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar, ana sing wani Gerindra, Gerindra. Kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Yeah. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas nilai. Mereka pasal KPU jadi golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma kalau aku sering guyon-guyon Gerindra, partai yang lucu-lucu kalau kan senang.
Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Kadang itu protes jero ndak usah ngelebur itu. Hebat tenan wong di dhuwit kok kampanye terus. Ya akeh dhuwit ya. Lah kita mau kampanye ahli sunnah kok nek cetok kampanye ning TV di akeh apa? Dhuwit. Hebat ora mesti bener. Wah, hebat to hebat dhuwit akeh hebat. Utama ora ribet ngomong kok sih. Ndak ngerti cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang nggak boleh ekstrim. Ya, kesalahan itu jangan sampai ekstrim. Ya, kita harus tiru Nabi itu bil hanifiyati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Sampai familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai kayak agak merasa bisa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing ndonga ning kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sebagai rahab, orang sampai dibantai. Paling disatu kita berpolisi, mereka ketuan do. Akhirnya wong NU tiap kali. Maca Quran itu ora diusir. Nah, tapi wong NU malah dosa, maca Quran kok niat ngakali polisi. Nah, iki wae. Nak donga ibu maca Quran malah digo niatmu embok. Malah pintu meneh. Itu malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kasih-kasih do sering dirto kula warah wis nak ben donga teng raudha boten diusir polisi bebo maca Quran, tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Bebo. Malah nyek pangeran kok. Lah nang boten ngoten diusir. Ya maca Quran niat tenan apa susah? Susah. Nah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ilallah, jangan untuk menvonis orang. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara pilih wiridan bersolat ijazah kiaimu, ayo kok terus muni man lesa lahu wirid bahwa kal, wong liya mbak anggap ketek kabel karep pembeli, solemu sepiro, wong Islam mbak arani ketek, do ganjaran wiridan mbak andaran liya ketek, dosane wakil andarane wong liya ketek, paling ganjaran wiridan mau piro, terus menti hisab pangeran perkara andaran wong liya kaya ketek, lagi milih nanti. Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan, ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama itu ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Lo Nabi kok terus hati-hati selesai. Kadang bersolat wiridan subhanallah yang telu terus wami'ah apa batama ulumi'ah la ilaha illallah akbar wa lillahil hamd. Kadang boten bersalam lam yamkus ila qadrafa. Jadi bersalam kayak gitu sendiri. Pokoknya jelas. Apa dia pusing? Apa dia anak di masalah memang wiridan orang. Bisa ketenggerak. Mulane ganti ono riwayat model Muhammadiyah anak Nabi wiridan, ono riwayat model anak Nabi wiridan, ono riwayat model Toreko wiridan itu dua. Itu kan nentokno musabnisah. Teng riwayat hadis sosial mengenai tok. Wa yawi bamai hakaza. Ya kan ngeten to nek riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke gam teng mriki. Lah kal covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngarane riwayat kayak riwayat iki. Wa yuharriku lan riwayat hadis lan nabi ngobahno musabbiha. Ngobahno nek eno kangir. Cara la ilaha illallah iki cara eno obah. Paham ya? Jadi yo mokpon ngene kok obah. Cara kelompok liya.
Nggih boten. Lha ngateno gawe gegere gak karuan. Lara sing kelompok itu ngenyek kok dosa. Dari kelompok sing ngobah, jelas-jelas riwayate wa arrokaha coba. Repot ya. Artine obah. Ya repot itu gale sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi sak sendakep lho gak pusing. Ana sing ngene, ana sing ngene. Ana sing ngene. Mergo nutupi iku bekase agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono ku lha opo? Sendakep ku ngentuk lho sampean teliti, nek ora pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat, selesai kan? Mau pakai sama sholat dengan itu, Libya. Kok bare? Lebih itu ulama merangkak kata nak sholatnya kan? Nah, dan Muhammad malah sholat jatuh santri ini bareng dengan sholat. Lah Nabi malah lu ekstrim meneh, sholat gedong mutune ya. Nggih boten. Piye carane sudah kemungkinan Nabi gedong mutune? Lenda kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi rasa geger, diubah-ubah. Apa? Saya tuh gak ada wiridan dari lelwa sing motor itu gede-gede di elpon. Terakhir ini duduk jantungin. Itu kan nama baru, itu nanggu versi. Kita standar saja, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi pada batas ilmu sing layak balus syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah, itu namanya sudah mangkola ya Allah dan Allah. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah mergo ngene illallah itu menunjukkan tauhid. Ya, sing nunjukno tauhid itu orang tradisi, ya mergo ilang kok iku. Mbok elo-elokno lho apa? Apa nek ora tradisimu terus ora ono sing nunjukno kalimat. Lah tradisi tak tok. Ora omongan mbok sing apik. Sing mojo bandai cara pulau serem sing diobang. Ora usah bener ta salah. Kalau ada takoki bener ndi mau serem sing diobang. Serem itu orang yang butuh bener. Makanya gini kalau cerita, kita harus kembali ke Quran hadis bahwa sebetulnya Nabi Muhammad zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'at tumakninah, rukuk ma'at tumakninah, i'tidal ma'at. Nah, itu semua itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putu nih, umamah. Kadang Nabi ya, maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saya tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya melihat neraka, maka saya menghindar. Tapi sebagai basaria sholat lali barang lagi rorokan mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh, kadang salah rorokan mulai damai. Nah sahabat yang di sopan kayak Abu Bakar Umar menengah. Tapi sahabat bedik-bedik, ini sholat ajaranannya harus Nabi lagi. Sahabat yang bedik-bedik itu cerdas. Ini sholat ajaranannya harus pancen Nabi lagi. Nah untung artinya ada dugaan jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model asal itu orang-orang kafir. Akhirnya sahabat di Rasulullah takut. Dulu aden itu bawa tangannya. Kalau Nabi diusul, ya Rasulullah aku siroti sholat amna sita. Ini sholat modelannya rupanya jenengan lali. Dari Nabi. Ya
Nabi yo tak kok omong-omongan. Takok ke sahabat liyane. Ahad kun maqala Dzul Yasin. Tenang. Sing ngomongno Dzul Yasin tenan, mak salat teng rakaat. Nggih ya Rasulullah rakaat. Nabi dah sengatik meneh Allahu Akbar diterusno rakaat. Rakaat tangan kula apa itu. Yo wis ngomong-ngomong. Yo wis takok. Nabi dah. Tambah meneh ora. Lho tak kono to pikir aku iki paham sing fanatik fikih. Kuwi mulane ulama fikih terus pusing. Omongan sing batal sing piye. Ya akhirnya diputusno. Omongan iku nak terkait ke maslahat salat lan apa-apa ora batal. Kok kakuati ngomentari nabine ora pusing deh. Salat nabi hukum batal. Lucunya Nabi gak baleni batang rokan boten, mau diterusno tok. Gitu. Tak namung nopo sih? Diterusno. Mau Nabi mun miyos sudah sampai surul masjid. Ya takok. Untuk riwayat Pak Nadarub badahi lagi dari masjid jadi ya pesantren. Ya tenang yang sing diomongno sejaten. Nggih ya Rasul. Mari mana? Capek. Nabi nanti kudu aja rubah. Nabi kudu apa piye? Aku lho ben gak ngono. Ben urusane dhewe sih. Tak salat tahiyat masjid lemus. Mergo kowe subuh urung ngamal, aku mulai subuh. Mulai subuh sampai dhuwur ngamal sih. Awan-awan panas sing salat apa? Kowe kudu salat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama memang gitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nomor sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut jaga apa? Entah itu sholat, entah itu puasa. Kalau Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nomor dan itu resiko bagi umat. Makanya semacam tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Masih ya. Dia gak terima masih dari sunat. Iya sih masih belum masuk. Oh agak garu. Kultu mengucap sapa ikon pama dan tak muruni nadrokani dali. Pama mongko ing apa tak muru perintah panjenengane ingsun in adrokani. Lamun metu ini ingsun apa dari kamu kono zaman. Ya Rasulullah, kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan, saya harus gimana? Kalau dawuh sapa Nabi talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kalau nang hadis niki teng ati kula mesti nangis niki. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kowe netepi ning mayoritas wong Islam, wa imamahum lan imamin apa? Muslimin. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, gue melok kelompok mayoritas. Ini ngomong tenan. Kalau mau tuh hadis ini mesti nangis. Gue kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya kayak ngerasa bener dewi, kayak toriko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Gue kudu melok tren mayoritas. Karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Mane kula sering ngaji teng Bojonegoro teng. Aku ora cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jama'atul muslimin wal imam. Makanya kiai-kiai toriko mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai-kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja, model hidup yang mayoritas. Bukan urusan perilaku sosial juga gitu.
Kiai kabeh sing alim roh kabeh nak jubahan sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan sabenan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nggak boleh klambi kayak pulau. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tahu sing roh serbanan sunat. Pulau yang ngerti nak ketunan kaji buta kan ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Dia tidak terjadi keguncangan, ya. Tentang jamaah asal muslim. Orang jamaah asal ulama, oke? Terjadi dewa nabi jamaah asal muslimin. Ikut tren umumnya orang Islam mungkin. Makanya ulama mulai wali tonggo sampai sama. Rata-rata nak maca ya umumnya. Lah ulama itu mau demekarang ngerti nak serbanan kabeh jubahan. Mulai sarungan, gajah duduk, damai, tuku atlas, tuku kelambi, dan pasar, keturunan. Ya biasa saja. Memang kadang-kadang jubahan pas khotib, misalnya ben serem, ben sunat. Tapi mereka rata-rata trennya biasa. Cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai riyen saya tapi bakar satu singarang ya anak guru-gurunya. Tidak ngendikan tentang mbahmu, guru-guru. Kalau punya sanad. Al-ulama wal auliya yajruna majruna. Ciri utama ulama wali yajruna majruna. Cara berperilaku sosial kayak umumnya menu. Ya, termasuk diutang barang mus, tapi agak-agak. Umumnya uang diutang ya diutang. Lo nabi kan jika butuh diutang. Tetapi kalau kiai-kiai sing alim lagi butuh ngemis. Nabi kan jika butuh dia apa? Diutang. Nabi ku kabundut iki jek duwe gadean ala Yahudi. Karena Nabi ku umumnya ora dhewe yo utang. Ya biasa. Jujur-jujur bodoh biasa nggih, biasa. Pulang tamu terus Nabi ku steril enggak tegak umum. Karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati, berapa sih yang bisa melakukan? Akhirnya kita tidak menjadi sawadul azam, menjadi kelompok mayoritas. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah misalnya kabeh kiai jubahan serbanan, persis napa? Dari umat yang wong awam, jenengan bah serbanan tantes manjen kiai. Mak kula iki rokan, bapak kula cek katokan. Cekak. Lah anak kula mondok anyaran terserbanan omah kula rak koyo suasanane sepun. Bapak kula katokan cekak mbok kula cek jarian. Anake mergo mondok coba. Nah, koyo gaduh-gaduh to tau. Loh kamu jangan bayangkan serbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas serbanan mungkin kayak gak izin. Coba bayangkan mereka bin si A bin si B. Loh saya ini kiai sering survei, gue agak rasanya jadi kiai tenang, mau pengamat. Gue rasanya jadi kiai tenang, anak kiai. Beda gitu tetap, artinya roh tenang cara survei. Kalau pulau tinggi kiai, apa udah pulau gus, pulau kiai paling susah apakah orang. Tapi ya juga ada susah. Ibu pulau ini gue pegawai negeri, roh kan. Bapak pulau dia wong ngawam terus pegawai negeri lah itu kawasan cekak, kawasan olahraga. Lah gue agak ngerasa ning bodoh enake bakat orang kaya mulai. Lah umpama iku mbok wajibno serbanan kaya kiye kaya apa suasana ya tapi nak santrine dhewe mau tarungan ke kawasan medel-medel kan padha mirip. Kan gak beda jauh. Artinya gak bagus stabilitas. Ini ngaji tenan, problem tapi tenan tak ilmu ini. Dari Nabi untuk ngadepi zaman sing ruwet itu ikuti mainstream, ikuti umum talzam jamaatul. Mulai saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Soal saya kritik kalau ada yang salah, tapi saya di antaranya itu. Ya kadang nggak salah, tak partai sesuatu. Milih mayoritas tak gol PDIP, ada Demokrat. Wah, tak amor partai berat. Cangkemmu tak kau sing umum ae tahu. Niku Nabi saking jaga umume wong hatta Nabi itu secara pribadi yang diutang. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya duna masron. Malah ada cerita si Umar yang nanti kalau cerita jenengan ini. Ana wong men dijari-jari sing wedok matur si Umar.
Warang sowan Sayyidina Umar pas bojone cedhek lawang dua. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun si urung matur kok sampun. Sampun ya Amirul urung matur kok apa sampun. Ono apa? Sampun. Lah iya apa urung matur? Kemas kula. Diberi Amirul Mukminin kadang disebar. Nek apa curhat perkara bojone diusir ra karuan. Dibeli Amirul Mukminin dijujut ibu. Mulane kula nak kandha santri-santri kula, masalah bojo iku biasa. Lah aku munggoro nak bojoku kereng tara kereng ora isin iki biasa. Lan jare tangga-tangga kula Gus jenengan ambil bojo amen guyon perkara masa muling donya ku piye. Iku ngambil kabeh. Nah, kula niku biasa mawon. Mergo cara kula matur Umar ya sampun iki. Oh, mereka wong wedok iku jude. Kayak kepen rubah sedih. Tantang ngono pangeran negeri wong wedok ngene iku. Ya biasa to jadi rawang biasa. Capek to. Di rumah lawang enggak. Itu kono engkel ngantek di. Pas geter yo engkel murah. Dia orang mau susah ini biasa saja. Artinya ya Yasruna Masruna ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya Yasruna Masruna. Kayak umumnya bang terus tidak steril rendah biasa ngalamin masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi talzam jamaatul. Lalu ada seorang kiai torikoh besar. Ketika ditanya kenapa beliau golkar, tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujah. Tapi ini sepihak ya, saya catat ini sepihak, tidak bisa jadi hujah. Itu alasannya talzam jamaahirul muslimin, biasa ikut mayoritas. Itu buahnya dia yang berbeda demikian. Ya pokoknya tren mayoritas. Kalau sekarang apa? Ini mayoritas. Ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian. Misalnya kalau PDIP itu mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Golkar mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Demokrat mayoritas tidak ada kiainya. Karena kiai menyatu di partai kecil, partai Islam. Itu mayoritas ini kan tetap prakteknya nanti mimpin. Tidak ini secara strategi. Karena ini mayoritas prakteknya kan tetap pegang kendali. Karena tidak ada orang soleh di sini, berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua. Bagaimana? Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, tetap jadi minoritas. Orang ngomong ke partai kecil itu rasa tersinggung, nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi kelompok kecil yang benar selalu ada. Wala yahurana kabilatus sal. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran. Bahwa kebenaran harus juga khusus. Tapi yang di besar juga harus ada untuk menjaga talzam jamaatul muslim. Jadi ini kiai yang sholat serbanan panggilan putih harus tetap ada untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan sholat panggilan putih. Tapi kiai sholat saenai asal nutupi orang sudah tetap ono. Gue jaga konstitusi nah pakaian putih rawajib, sementing ora utuh. Paham ya? Lunda sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan, konstitusional di jalan, wajib ini apa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau wong piye gitu. Lho kula nek wong alim lah di dalam kata anak kula sering tak apa. Kula nggih sering kali sampe Gus wong jenengan urusi siapa. Ya saya ingin kayak umumnya wong Islam. Wong Islam ya anak dijadi jadi kayak Rian ya kejanggal kula ngajak anak kula tempat ini hidup ya. Ambil besar gereja mesti ning pasar be anak ini hidup biasa. Jadi bakal-bakal gitu. Mas napa jajan anak-anak. Ya dak nang itu liya bojo cemburu wis bener jajan anak. Lah piye lho. Lah sing kira jajan anake malah kadang jajan rodo malah repot. Cukup ya Pak. Tak sakit. Om jajan anak kok geger, anak jajan demenan geger lho. Senengane kok geger barang ora perlu digeger. Geger. Musuh mulai kurang penggawean. Barang ora perlu digeger kok di. Mergo kula ya ana hadis sing talzam jamaatul
ini. Umum Islam di dengan anak dhewe melok, masuk kene ulama lah yo umum banget ya. Kayak Nabi. Nabi kok Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Pas sholat yang umum bang gedong foto ada amet. Itu kan kayak umumnya orang tuh. Nabi sholat gedong foto kayak umumnya orang. Umumnya orang itu ya mbah digedongi foto. Wajar kan foto gelayutan neng mbah. Orang kok mbah mensepak. Orang matu nih cepet. Tambah nih Indonesia biasanya dengan roh putus seneng, roh matu nih cepet. Ikut tren. Mbah nih Indonesia trennya ngono, seneng putus, ora seneng man. Orang jadian kembang nih. Orang tua nih. Oleh ora janjian ning titik kembang. Wong ana putu iku berkat bapake, kok gak seneng bapak. Wong hasil produksi bapak terus dhewe. Jadi talzam jama'atul muslimin harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya, orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut mayoritas. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Jika tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang samkah, yang murah kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi rumah nonton ini ngaji tenannya. Kulo bertanggung jawab. Sedekah misalnya Mustafa ngekek duit kulo, Mas Romanto ngekek duit kulo. Mungkin kanggo medhit itu berat. Wong duit dikekek nang. Sehingga Islam mengajarkan sedekah itu sunnah. Tetap sunnah karena sedekah sunnah. Tapi Nabi oleh dahulu lucu. Sedekah itu sunnah. Tapi paling apik dikekno keluarga, dikekno kerabat. Hatta matat ala fi imra'atika sehingga barang sing mbokno bojong dhewe ya diitung. Iku bukti bahwa Nabi oke lah kebenaran adalah sedekah ning kiai, ning habib, ning ulama, ning tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula dan ngamal prinsip termasuk dihitung sedekah saat kowe nyukupi bojo, nyukupi anak ente. Artinya pikiran gini kan umum, wong medhit lah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, wong medhit lah menerima. Mereka nak pikiran umum dikekno wong, golek angel dikekno. Lah iya toh, nak kaya romantis atau sedekah wong pikiran ngene, nak rutin malah enak wong nafsirune ra duwe. Luwe gampang oleh nafsiri. Itu Nabi, sampai Nabi ngendikan hatta matas ala fifin ro'atika, sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti gak ada tonggo kabudut, kalau kan ngelepas jenazah, kalau bilang mugi-mugi warisan ini berkah, tanggih sodako. Bukan kedah sodako dengan suka masjid di madrasah. Warisan ini sangat menghidupi keluarga, mendekati majlis. Karena dari dulu Nabi ngitung sodako termasuk kepada keluarga. Ya selalu rakama ada yang sikut kelemahan faktum min khairin urutannya sendiri valil waliden walakr. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Valil waliden apa walak? Itu kan umum pikiran itu kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi gitu tingkatnya. Tapi kan dapat umum, paham ya? Tapi mesti sebelah loh kan, orang tidak perlu cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya. Wah, umumnya wong atau anak dua berat kecuali ini keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya tentu tetap harus haknya Nabi, haknya Allah, Rasul dan sebagainya itu tetap. Ini makanya itu talzam jama'atul. Jadi kalau ada sanad mutasil bahwa dulu mulai kiai-kiai dulu sampai yang arang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah gitu. Al ulama wal auliya yasruna. Jadi utama ulama para wali adalah apa? Yasruna apa? Secara perilaku sosial kayak umumnya.
Paham ya? Mohon kula terus nanti. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum lan pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Ojo mau protang-protong ra gelem ngako. Kultu fa'ilam yakun lahum jama'atun wala imamun. Nah saniki boten enten kelompok ya ora ono imam. Wah niku sing repot nek ora ono sekolah dawuh sapa nabi tapi iki enggak akan terjadi ya. Sekarang sudah akan masih belum. Fatazil mongko mecato sirotil kalpiro kok mungkon kelompok kula ya kabeh sira. Walau anta abdo senajan yen to nyokot sira bi asli sajaratin kelan pokok iki. Hatta yudhika kal mautu sehingga metuhi kaing sira pal mautu kematian wa anta halih sira kok ala dalika ing atase mengkono-mengkono uzlah atau ing atase mengkono-mengkono bisa. Tapi ini tidak akan untuk kelompok sekarang sudah akan. Kita harus tetap pokoknya ngaji kula tetap ngijazah ini kita harus tetap talzam jama'atul muslimin. Kita harus ikut mayoritas. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi itu monggo. Kenapa susahnya sih? Ini kalau contoh namanya, misalnya kasus Kiai Fuad, Kiai Fauzan, karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi terus Quran ngelanyak. Apa susahnya saat partai umumnya wong? Kita tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus kula sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam kepengen privasi pengiran dia mau. Ya kok susah ya? Kita kan tidak perlu memaksa orang lain. Kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap wengi. Kita nggak bisa memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap minggu, tiap tahu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing. Tapi yang penting kita harus ikut talzam jama'atul. Nah ini sirine kena opo ulama-ulama alim rata-rata cara berpakaian biasa, tutur katane biasa, misal barang biasa, ora sopan, nggih derekaken, nggih monggo ora ana wong alim ngono. Tata teplak kok wong awam. Mergo pancen kudu ikut umumnya mayoritas. Dan Nabi sendiri begitu. Nabi dewe nak kuwati mek wong sakilat ka umum, ibumu cek sial dia anak kok kowe piye. Jadi Nabi nak rasa sahabat gak prospek dari sakilat ka umum, ibumu sial dia anak kok kowe. Lu itu artinya umumnya orang-orang Arab memang kalau kecewa bilang sakilat ka. Dan akan dua hati-hati itu kan Nabi aja dikatakan wailak sakilat ka umum. Masa mau Nabi terus sopan terus mboten dia kok. Dono sahabat kok aneh-aneh orang masuk akal. Sakilat ka umur. Sial mbok muda anak kok kowe. Sial mbok. Dia anak kok kowe. Dia liya koyo opo. Artinya ya kayak umumnya orang. Memang dalam dialek Arab biasa napa wailah. Wah, ngasih dia. Mulane kiai-kiai itu di satu sisi cerita Nabi akhlaknya apik, di sisi yang lain gelem-gelem maknani wailah ya dawuhe Nabi. Biasanya ini dengan sini sampai ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu kayak Uti itu Jawa Mi'al, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu. Bobot ngendikannya tetap beda. Iya, kode-kode guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda. Tapi guyonnya tetap guyon. Oh, Nabi nate ditamoni tiyang tua ngono. Bareng pertama Nabi tua wis nunuk-nunuk dari Nabi. Wis ana kene ora usah kesusu mulai. Lah mengke mulai terus pundi aku ora entuk panane unta. Bareng ngono wayahe murah dipek unta tua mbek sahabat itu jupone unta iku. Nabi, untane kok tuwek dari anak unta. Nek unta tuwek terus anake unta. Apa nak tuwek terus anake? Apa nak unta tuwek terus anake jaran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nek anake unta kuwi dari Nabi. Lah ya apa nak tuwek terus anake? Nabi pikir kuyon gitu. Lalu itu sampai kau diiyat itu dua kitab karangan Mizahun Nabi guyon-guyonannya kandeng Nabi sering guyon ya Nabi ada sahabat rapi keliru di Senen kowe potongannya seneng kenapa? Jadi Nabi rapi ya Rasulullah dikran amtaikan rawan nopo dari alasan dua kenapa begitu gua mendolanan gua betul nantep
Bojoku tak kandhani nak mimpin ra oleh, tapi nak dolanan oleh. Mana itu kalau TV, kalau mau nak dolanan oleh, jangan ada game tak suka no. Nak mimpin ra oleh, gong itu mimpin ra oleh cara kasih. Nak dolanan oleh, saya tidak nonton dolanan betul. Begini. Nanti kalau berapi ya, pikiran apa event? Rodo atau perawan cem? Rodo ya Rasulullah. Waduh, halah pikiran mulai buka wajib. Perawan itu perawan, jadi urut bisa dolanan. Kau mau rodo pikiran ada duit. Nak perawan nak seneng aja jadi dolanan neng mall, betul pasar malam, kan? Itu kasih soal tu, sama lagi juga. Gitu ke? Halah pikiran. Lalu ni istilah Nabi halah pikiran tola ibuka wajiblah ibu. Tujuannya perawan bukan tidak dolan. Jadi Nabi menghendaki dalam Islam urusan kawin urusan dolanan. Orang urusan serius ke gowo. Aku bawa. Mana yang biasa lebur ini kira-kira keangkat jadi kiai malah mauan serius. Ini gue serius. Orang oleh ngomong bakat yang serius. Nah, jadi yang mau kenapa kira rapi lah? Jadi orang lain senang wedok. Kenapa bila anak aja dengan doa ni aku takbir. Aku takbir. Dapat pernikahan dewi masalah kawin kan yang mau kuyan, itu omongan kuyan. Saya sami'ani walaf tarikoni ilah dikoto inbaqodar wa ajal sinawa ikut sampai rumah takut anu karo tenan juga mau cerita wong lanang wedok loro iki kumpul ora bisa kecuali kodok. Ngono eser ora tebat. Bukane kae mangsamu kata-kata niki, ra ngono tok. La sami'ani walaf tarikoni ilah dikoto wa kita menawa ikut sampai. Ngono tok. Rumah tamu biye khutbah nikah. Tadi kita daerah pulau jarang untuk khutbah nikah. Segi ini pulau khutbah nikah nopo tentu. Lagi kepengen orang kita orang serem-sereman ya usah. Kalau khutbah nikah ya sangger kon ngandani ya mas. Jangan kandani guys soalnya kawin itu latihan urem, anak tukaran di sini mati, radi duit sini mati. Ngobrol era andaran rapi radi duit. Oh iya biasa mawon zaman Rabi ora duwe. Kita ini kan punya keturunan waras yang wis mulai nenek moyang. Kok waras kaget kuwi. Mengko tak latih tenan. Mbah kita wis marek waras ka. Kulo numpak mobil ge biasa, ngebis ge biasa, ngelulo urip wis biasa mam. Itu ya, dari Nabi halal dikron, tula ibu kau alasannya Nabi itu anehnya, biar kamu bisa dolanan, mulai akad. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua konflik keluarga adalah dimulai bojo bisa bakat barang sing seri. Lah ya jadi kakakku untuk warisan itu aku orang tuh, buat sing wedok yang ngono cerita lah yo, makku lho Mas, monggo nol warisan aku ora tau dibagi. Wah, kene padha persen tengah. Nah, kula boten nate kok. Bojo kula tak sithik. Umpama kowe bawa warisan ya tak omong, nek nggo jajan oleh. Nek nggo niat tuku-tuku ora oleh haram. Dan aku di warisan tak nggo jajan. Warisan ndak sejuta, aku nyate. Pokoknya agak guyon terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Tak nggo nyate. Wajan aku ngalim, beda dari ngalim orang tenan asal itu. Halah fikron, itulah juga. Mereka nak perawan sebenarnya itulah. Belajar ya. Kau nak rapi rondo tolong sedih itu jalan nu kok kalung 6 juta. Perawan jo ekstrim kok. Betapa murahnya. Umur negara karuan tu kau ekstrim. Aksesoris yang Malioboro ya wes kan. Semuanya. Pemana nak dah kotak, you delok ro biskop tok ayat-ayat cinta wah murah, morong puluh Nggih kula nak dalam produk ayat-ayat cinta delok to, cocok iki jenis dolanan 20.000 wis kan. Wah serius yo gelap malah regane iki. Lho ilmu tenan iki. Boten ngakali ono hadis. Jawa Nabi seperti Allah dikron, tula ibuka wayula. Ibu ya rapi perawan nah, ben kowe ya iso dolanan dek. Nek dolanan mbek
Intinya wong mama nek iso bahasane urusan mula aba urusan dola. Betul, akeh itu tiga kita berkudu biasa serius. Sing ngongkon sapa? Oh, aprawal tuh kalau SD bersumpah negara karuan, tuh kalau aksesoris gitu teman, jalan-jalan tuh, gue jalan serius, tuh kaleng lah, mereka investasi nara di duit didol, wah, bareng tuh kadol uring-uring, ya, sing ngongkon sapa? Sing ngongkon diajaran ngono. Makanya aku juga misalnya kaleng-kaleng tak omongin, nak niatan dolanan tak tukono, tapi nak niatan sensasi mah, nak niatan dolanan tak turut ya. Ya, ini kan ajaran aneh, orang aneh bener ya aku itu. Lho tenan iki ilmu lho, iki dhewe nabi lho, mboten guyon lho. Halan apa? Jadi kok praktekno. Tapi kesuwan bocah serius. Purwasa bocah apa? Ada satu ya. Aman total. Bojo kita posisinya kok manajer amen tukaran ben ngaudit. Saulan yang cilik samene dadi samene nggo apa akhire kancane tersangka cah. Aku jajar nek kanca lali senengo. Mau tak akeh wong akeh gara-gara serius ae. Tak akeh wong akeh. Bojo ulate, dek duwe iku mau kertas ditulisi, kadang ana sing ditulisi 100.000, ana sing 50.000. Jadi kena seneng duwe, seneng kertas tulisan ae ngono ta. Yo gue latihan mula apa, gue kenapa dola? Betul itu nunjuk, bahwa agama sih itu sih. Kayak umumnya orang itu ingin punya istri apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri, ingin rileks. Orang dewe lihat Quran apa? Ilaiha. Bisa sukun itu cara bahasa Inggrisnya bisa rileks. Ya, tujuannya kawin apa lihat Quran? Bisa rileks. Tapi gara-gara budak bakat serius rileks kapan? Untuk talan warisan, dia gawa piro, aku gawa. Terus naik mureng-mureng, gue gawa ikut tok. Malah lorong tuh, sing ngongkon kok. Akhirnya bahasanya kalau di. Pak, dan ini pokoknya talzam jamaah muslimin apa? Oleh Imam Al-Fatihah.